Ini nggak bisa dihindarkan. Ini sama sekali nggak bisa dihindarkan karena hukum alamlah yang bekerja. Hukum alamlah yang bicara. Sejak bulan Oktober tahun 2023, sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu, tampaknya sudah jadi suratan nasib kalau seorang Gibran Raka Buming Raka, putra tertua dari Pak Jokowi, suratan nasib dia buat dicibir. Buat selalu dicibir. Dia akan selalu dicibir. Soal suratan alam ini sudah diingatkan sama Prof. Mahfud MD sejak jauh-jauh hari. Menurut pakar hukum tata negara ini, nggak ada yang bisa dilakukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden di bulan Oktober tahun 2023 itu. Nggak ada yang bisa dilakukan secara hukum, walaupun putusan tersebut diketahui akibat adanya cawe-cawe kekuasaan dan kecurangan dari Paman Usman. Tapi karena ini menyangkut pelanggaran moral dan etika, karena ini menyangkut pelanggaran yang berat, maka Gibran bakal mendapat hukuman sosial dari masyarakat selama sisa hidupnya. Begitulah hukum alam bekerja. Gibran akan mendapatkan cibiran selama sisa hidupnya. Dia bakal identik dengan nepotisme. Dia bakal selalu diingatkan. Tampaknya sudah jadi takdir Gibran buat selalu dicibir akibat kecurangan di pemilihan presiden lalu. Makanya yang menarik nih dari akun media sosial Gibran adalah komentar-komentar netizen yang begitu sadis mencibir di hampir setiap postingan dari wakil presiden ini. Ketika belum lama ini Gibran memposting video yang membahas peran generasi muda dan bonus demografi dengan judul video Giliran Kita, hujan cibiran pun tumpah ruah di kolom komentarnya. Akun @gatorardians menulis komen seperti ini. Generasi muda tidak nepotisme. Komen ini tercatat mendapatkan 3.200 like dan 122 jawaban. Membangun perbincangan sendiri soal perilaku nepotisme dari keluarga Pak Jokowi. Lalu ada pula akun @oscar1997 yang menulis begini. Kalau cuma baca teks, bocah 7 tahun juga bisa. Komen ini mendapatkan 2.200 like dan 33 komentar balik. Sementara itu, akun @hfzrmd menulis begini. Percuma kalau nepotisme, sambil memasang emot ikon tertawa ngakak sampai nangis. Begitulah gambaran respon yang didapat Gibran di postingannya, yang tampaknya semula bertujuan mengangkat semangat kepemimpinan anak muda, sambil mengidentikan dengan dirinya sendiri. Tapi alih-alih sukses membangun semangat anak muda, video Gibran ini malah menuai cibiran. Tidak sedikit kata-kata nepotisme muncul di kolom komentar. Makanya nih, kalau kita lihat akun media sosial Gibran, kalau kita lihat komen-komen di akun Instagramnya, tampaknya memang benar apa yang dikatakan sama Prof. Mahfud sekitar 1 tahun yang lalu. Akibat skandal Paman Usman di Mahkamah Konstitusi, Gibran mendapat sanksi sosial berupa cibiran, terutama cibiran yang menyangkut soal nepotisme. Banjir komen cibiran juga terjadi ketika Gibran mengunggah video terkait film animasi yang sedang hits, yakni Jumbo. Dalam postingannya, Gibran berbagi ketika dia mengajak anak-anak panti sosial buat nobar film Jumbo. Kali ini, Gibran mendapatkan kritik pedas karena numpang viral pada popularitas film Jumbo. Padahal pemerintah sama sekali nggak memberikan dukungan dalam proses pembuatan film animasi ini. Dan parahnya, yang lebih parah lagi, Gibran selama ini dikenal gencar mempromosikan pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan untuk membuat desain ilustrasi dan animasi. Padahal cara-cara ini sangat ditentang sama ilustrator dan animator lokal maupun internasional. Di kolom komentar postingan Gibran soal film Jumbo, akun @bahrulhrs menulis seperti ini.
Oke gasmu aja pakai AI sayang. Mana ada lu support ilustrator sama animator waktu Oke Gas kemarin. Sekarang aja gara-gara filmnya rame, lu ikut-ikutan. Lalu ada juga akun @creativity yang menulis komentar seperti ini. Kuncinya adalah ikut-ikutan yang viral, biar tetap populer. Sementara itu akun @abcdefghadIIIXYZ menulis lebih sarkas lagi. Wapres diganti AI aja, lebih beres negara pastinya. Ya, begitulah pandangan publik terutama kalangan anak muda sama wakil presiden termuda ini. Mereka senantiasa kritis dan nggak mau disamakan dengan Gibran. Mereka sama sekali nggak terinspirasi oleh Gibran. Mereka menolak keras nepotisme. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Belum lama ini muncul pernyataan dari para purnawirawan TNI yang salah satu poinnya adalah mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR RI karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Para sesepuh tentara ini minta Gibran diganti. Yang menarik dari pernyataan ini adalah keterlibatan dan munculnya tanda tangan Wakil Presiden ke-6, yakni Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yang ikut mendukung pernyataan tersebut. Pak Tri adalah seorang tentara yang sangat-sangat dihormati. Pak Prabowo dan Opung Luhut pun sudah pasti juga sangat hormat dan mendengar nasihat-nasihat dari Pak Tri Sutrisno ini, atasan mereka ketika mereka masih bertugas di ketentaraan. Makanya nih, pernyataan dan seruan dari para purnawirawan TNI supaya Gibran diganti bisa jadi bakal membesar dan semakin membesar. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Mbak Rini Wibowo, yaitu anak muda ya sudah muak sama Gibran ya, dan tanya ya. Memang kalau kita melihat anak-anak muda kerap sekali juga mengkritisi wakil presiden kita, Gibran Raka Buming Raka. Tentu saya nggak tahu seperti apa, karena memang jelas juga kita pasti punya penilaian tersendiri terhadap atau terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden saat ini. Nah, sehingga anak-anak muda menyoroti ya, sehingga anak-anak muda mengkritisi banyak cuitan-cuitan pedas, keras ya, yang bahkan sering sekali kita melihat bahwa adanya mengatakan wapres karbitan, wakil presiden Fufu Fafa, copot Gibran dari wakil presiden, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya anak-anak muda, tentu kita pernah baru-baru ini mendengarkan, yaitu penyampaian dari salah satu forum purnawirawan TNI yang menuntut Gibran atau wakil presiden Republik Indonesia segera diganti melalui MPR. Dan kita nggak tahu kedepannya bagaimana, apakah memang Gibran bisa digantikan, dan kalau seandainya bisa digantikan, siapa yang nantinya akan menggantikan. Nah, ini kan pertanyaan kita bersama. Tapi saya tidak terlalu panjang lebar atau jauh mengulas ke sana. Saya akan coba melihat berbagai penilaian-penilaian masyarakat Indonesia, tentu teman-teman kita netizen yang menyoroti hal tersebut. Saya coba lihat dari Rijal Murni. Pelangap-pelongo, tebar pesona, sok kegantengan, gak ada ilmunya, yang jawab pertanyaan masyarakat aja menterinya. Aduh, parah gitu ya. Ini kayak pidato parah-parah kemarin nih. Oke, lalu kemudian menurut Ana, Wapres ini buah karma dari bapaknya ya. Woi, dengerin ya, ini Indonesia bukan Thailand ya. Orang waras mah nggak pilih Gibran, kalau nggak licik nggak akan menang. Indonesia kayak kekurangan orang pinter aja.
model gini bisa-bisanya mimpin kita dibanding Dede Sunandar masih jauh pintar public speakingnya ya. Nauzubillah. Anak songong sangat memuakkan lihat wajahnya. Wapres kok senangnya animasi, apa tidak bisa ngurus negara kayak pupuk bawang? Balas tidak ada jelas ya. Jelas tidak ada wibawanya. Saya kalau ketemu langsung ogah. Selfie sama Gibran tidak layak dipamerkan ya. Tapi teman-teman ya kayak manapun ya, itu kita kan punya penilaian yang berbeda, punya perspektif yang berbeda. Mungkin banyak juga yang tidak suka, banyak juga yang muak, banyak juga yang tidak senang. Tetapi banyak juga yang senang, banyak juga yang memuji, memuja dan lain sebagainya. Dan bahkan banyak juga yang salut gitu ya, seorang anak muda bisa menduduki RI 2. Komentar terakhir ya, senioritas TNI bukan sentimen kepartaian dalam capres. Mereka murni ingin negara ini berwibawa dan memiliki harkat martabat negara agar Indonesia lebih stabil dan berwibawa di mata dunia dan otomatis di lingkungan internal negara sendiri. Segera MPR mencapai celah konstitusi untuk memakzulkan Gibran. Nah, menurut saya kalaupun memakzulkan Gibran ya bisa-bisa saja sebetulnya, tetapi siapa nanti yang digantikan, yang menggantikan maksud saya. Kalau misalnya ada proses-proses yang memang memungkinkan itu untuk dimakzulkan ya why not ya, bisa saja terjadi. Dan kita punya sejarah, jangankan wakil presiden, presiden sekalipun bisa diturunkan, bisa dijatuhkan juga, bisa lengser juga gitu ya, kalau sudah rakyat yang berbicara. Jadi teman-teman, bagaimana pendapat Anda, respon Anda terkait hal ini? Boleh silakan sampaikan pada komentar di video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.